Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Republik Indonesia merupakan negara beragama dengan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai wadah terciptanya kerukunan umat beragama, tertanggal 3 Januari 1946, dibentuklah Kementerian Agama yang dipimpin oleh seorang Menteri Agama dengan slogan Ikhlas Beramal. Tetap dengan slogan Ikhlas Beramal, melalui keputusan Presiden nomor 1 tahun 2010 menetapkan perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama. Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama dan lain-lain yang menunjuk kepada Kementerian Agama yang menggunakan penyebutan Departemen Agama harus disesuaikan menjadi Kementerian Agama. Pada tahun 2015, melalui keputusan Presiden nomor 83 Kementerian Agama, segala hal pendanaan di Kementerian Agama untuk tugas dan fungsinya diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Berikut rangkuman berkaitan Kementerian Agama sesuai dengan keputusan Presiden nomor 83 tahun 2015. Apa tugas Kementerian Agama? Tugas Kementerian Agama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi Kementerian adalah sebagai berikut: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umroh, dan pendidikan agama dan keagamaan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama, pengelolaan barang, milik, atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama, pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah, pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan, pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Visi dan misi Kementerian Agama. Visi Kementerian Agama: Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Misi Kementerian Agama: meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan pembangunan Kementerian Agama dalam bidang agama: peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama, pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional, pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata, peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima, peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuan Kementerian Agama bidang pendidikan: peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar sampai menengah, peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan, penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam penyelesaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah,
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan. Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas. Tata kerja Kementerian Agama. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Agama harus menyusun peta bisnis, proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang agama secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Kementerian Agama harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Setiap unsur di lingkungan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Agama maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan. Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala, tepat pada waktunya. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.